Oke, ada yang aneh nih di pasar properti Indonesia. Di saat nama-nama besar lagi pada lesu, bahkan anjlok, ada satu saham yang justru katanya bakal meroket. Kok bisa? Apa sih rahasianya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng teka-teki ini. Begini logikanya, ya kan? Suku bunga lagi rendah. Artinya cicilan KPR harusnya jadi lebih enteng dong. Seharusnya orang-orang pada borong properti. Tapi kenyataannya kok malah kebalikannya. Pasar sepi-sepi aja. Nah, ini aneh. Kenapa bisa begitu? Ini nih misteri yang mau kita ungkap. Bank Indonesia udah coba bantu nih, suku bunga acuan ditahan di 4,75%. Harusnya ini jadi angin seger kan? Kabar bagus buat sektor properti. Tapi, coba deh kita lihat. Saham-saham raksasanya malah merah semua, anjlok. Jadi, apa yang salah di sini? Apa yang nggak kita lihat? Nah, ini buktinya. Angka nggak bisa bohong. Kita lihat sendiri. Dalam satu hari aja, CTRA itu anjloknya lumayan dalam. Hampir 5%. SMRA sama BSDE juga ikutan turun. Pewon aja untung masih stagnan. Ini bukan sekadar koreksi pasar biasa loh. Ini sinyal kuat kalau masalahnya tuh lebih dalam dari sekadar urusan suku bunga. Dan para analis pun setuju soal ini. Nih, ada kutipan dari Maximilianus Nicodemus dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Beliau bilang, suku bunga rendah itu nggak cukup buat nopang kinerja emiten properti. Ibaratnya gini, mobilnya sih dikasih diskon gede, tapi orang-orang nggak punya duit buat beri bensinnya. Nah, itu dia, masalahnya lebih mendasar dari itu. Oke, jadi kalau bukan suku bunga biang keroknya, terus apa dong? Yuk kita coba lihat lebih dalam, tantangan apa aja sih yang lagi dihadapi pasar properti di tahun 2026. Nah, ini dia nih kombinasi mautnya. Pertama, daya beli kita sebagai konsumen emang lagi lemah. Akibatnya, penjualan dari tahun lalu itu seret. Terus, karena penjualan lesu, pengembang jadi mikir-mikir mau launching proyek baru. Apalagi ditambah biaya bahan bangunan yang masih mahal. Udah kayak lingkaran setan kan? Susah banget putusnya. Jadi kesimpulannya, sentimen pasar itu lagi konservatif banget. Analis juga bilangnya pemulihannya bakal pelan-pelan. Kelihatannya surem ya. Nah, tapi di tengah semua kabar buruk ini ada satu anomali. Satu titik terang yang beda sendiri. Ada satu pemain yang kayaknya nggak ikut aturan main ini. Oke, lupain dulu gambaran pasar yang lagi lesu tadi. Sekarang kita fokus ke satu nama yang melawan arus, Sentul City. Apa sih yang bikin mereka beda? Lihat aja julukan dari analis Samuel Sekuritas ini, Raja Cadangan Lahan. Ini bukan julukan main-main loh. Artinya, mereka punya bahan baku alias tanah yang cukup buat pengembangan puluhan tahun ke depan. Ini kemewahan yang nggak semua developer punya. Fondasinya itu kuat dan luas banget. Nah, ini dia puncaknya. Di saat pemain-pemain besar lagi berjuang, analis malah ngasih proyeksi upside buat Sentul City atau BKSL sampai 125%. Gila kan? Naik lebih dari 2 kali lipat. Pertanyaannya, kok bisa seoptimis itu? Apa sih resepnya? Oke, sekarang waktunya kita bongkar brankas rahasia BKSL. Kita lihat satu persatu. Apa aja sih aset dan strategi yang bikin para analis yakin banget sama perusahaan ini? Kita mulai dari aset paling utama mereka, tanah. Jumlahnya 14.543 hektar. Biar kebayang, luasnya itu lebih dari 200 kali lipat kebun raya Bogor. Bayangin, ini bukan cuma cadangan lahan biasa, ini tuh ibarat sebuah kerajaan yang siap mereka bangun. Artinya, mereka punya kontrol penuh buat rencana jangka panjang. Dalam dunia properti, kita semua tahu lokasi, lokasi, lokasi. Dan disinilah Sentul City punya keunggulan besar. Cuma 50 menit loh dari pusat bisnis Jakarta. Dan kedepannya bakal makin gampang lagi karena bakal ada LRT dan jalan tol baru. Artinya apa? Ya jelas, nilai properti di sana punya potensi buat naik terus. Nah, ini dia faktor X-nya, sesuatu yang nggak dipunyai developer lain. Kediaman Presiden Prabowo Subianto itu ada di dalam area Master Plan Sentul City. Ini jadi magnet yang kuat banget. Bisa dibilang ini semacam jaminan tak tertulis kalau infrastruktur di sekitar situ bakal jadi prioritas. Ujung-ujungnya, harga properti bakal ikut terkerek naik. Kredibilitas sebuah perusahaan itu seringkali bisa dilihat dari siapa aja partnernya. Dan daftarnya BKSL ini, wow, impresif banget. Ada Aeon, Sumitomo, Hankyu Hanshin dari Jepang, ada Panasonic Gobel. Bahkan sampai raksasa sekelas Genting Group juga masuk. Ini bukan cuma soal duit ya, ini soal validasi, soal kepercayaan dari pemain kelas dunia, jaminan kualitas.
Dan bagian terbaiknya apa? Dengan semua keunggulan tadi, harganya ternyata jauh lebih masuk akal. Coba kita bandingin aja sama kompetitor terdekatnya, Sumarekon Bogor. Harga per meter persegi di Sentul City itu bisa 44% lebih murah. Di kondisi pasar yang lagi sensitif sama harga kayak sekarang, ini jelas keunggulan yang luar biasa. Jadi, Sentul City itu bukan cuma jualan rumah atau tanah kafling. Mereka itu jualan sebuah ekosistem, sebuah gaya hidup. Coba bayangin, di satu kawasan yang sama udah ada IKEA, ada Ion Mall, rumah sakit, universitas, lapangan golf, lengkap. Mereka itu lagi ngebangun sebuah kota mandiri. Beda level. Oke. Tapi tunggu dulu. Ceritanya kok kayaknya bagus banget ya? Terlalu sempurna. Dan biasanya, kalau sesuatu kedengaran terlalu bagus, kita harus waspada. Nah, ternyata emang ada satu ganjalan, satu resiko yang perlu kita tahu juga. Yuk, kita lihat sisi lainnya. Ini dia masalahnya. Di awal tahun 2026, ada gugatan hukum yang masuk buat BKSL. Intinya sih, mereka dituduh nggak menepati kewajiban dari sebuah perjanjian damai yang pernah dibuat sebelumnya. Ini jelas jadi awan mendung di tengah semua cerita positif tadi. Manajemen BKSL tentunya langsung kasih respons. Mereka bilang gugatan ini nggak material, nggak akan ganggu operasional atau keuangan perusahaan. Dan yang penting mereka klaim udah memenuhi semua kewajibannya dengan itikat baik. Jadi di sini kita punya dua cerita yang beda banget. Satu sisi menuduh, sisi lain membantah. Siapa yang benar? Nanti waktu yang akan membuktikan. Oke, jadi kita udah lihat dua sisi medalinya ya. Di satu sisi ada potensi yang kelihatan kinclong banget, tapi di sisi lain ada resiko hukum yang nggak bisa diabaikan. Sekarang, waktunya kita timbang-timbang. Ini peluang atau jangan-jangan malah resiko? Nah, ini dia ringkasannya. Di kolom peluang, kita punya aset yang nggak main-main. Cadangan lahan terbesar se-Indonesia, lokasi super strategis, plus dukungan dari partner-partner asing yang kuat. Tapi di kolom risiko, tantangannya juga nyata. Pasar properti secara umum lagi lemah, daya beli kita lagi turun, dan ada masalah hukum yang masih berjalan. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua keunggulan unik yang mereka punya, apakah benteng pertahanan BKSL ini cukup kuat buat nahan gempuran badai yang lagi melanda seluruh sektor properti? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah ini benar-benar peluang emas atau cuma kelihatan bagus dari jauh. Gimana menurut kalian? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.